Yeyote anayejua mambo mengi sana, maisha yake yako hatarini. Yang bermakna, semakin banyak rahasia yang kau genggam, semakin dekat bayang-bayang bahaya mengintai. Berlatar di Nairobi, Kenya, negara Afrika, cerita pun diawali dengan memperlihatkan seorang wanita kulit putih yang akan pergi dengan seorang pria Afrika. Wanita itu meninggalkan suaminya. Lalu kita pun diperlihatkan dengan sekelompok orang bersenjata yang baru saja menghabisi seseorang demi kemulusan bisnis di Afrika. Lalu cerita pun difokuskan ke seorang diplomat Inggris yang menetap di Afrika. Pria ini adalah Justin yang berpangkat setara dengan jabatan kedutaan di Nairobi. Meskipun dia adalah diplomat, tapi minatnya Justin terhadap tanaman sangat tinggi, hingga Justin sering dijuluki The Gardener. Tiba-tiba datanglah temannya Justin yang juga seorang diplomat Inggris senior. Dia adalah Sandy. Sandy pun mengabarkan kalau ada pria kulit hitam dan wanita kulit putih yang sudah tewas. Mereka ditemukan di Danau Tuscana dan Sandy menduga kalau dua orang yang sudah dibunuh itu adalah Tessa dan Arnold. Sandy meneruskan kalau Tessa dan Arnold melewati wilayah Loki, suatu wilayah yang dikenal dengan kekejaman yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Sebelum kejadian itu, Tessa dan Arnold juga nginap di satu kamar hotel. Sandy yakin kalau Tessa sudah menyelingkuhi Justin karena Tessa butuh barang yang gede dan berotot. Justin yang mendengar itu, ia pun mencoba bersabar dan tetap tenang sambil berterima kasih kepada Sandy karena sudah mau mengabarkan berita ini. Justin pun jadi teringat di masa lalu saat di London, Inggris. Dulu ia sedang ditugaskan untuk mengisi seminar bertema Afrika. Seorang aktivis HAM dengan berani menanyakan hal sensitif kepada Justin. Justin pun tidak mau menjawab karena Justin mencari aman saja. Tapi wanita itu dengan lantang bilang kalau pejabat di depannya seperti anjing labrador yang dengan mudahnya disuruh-suruh oleh atasannya. Justin yang mendengar itu, ia pun hanya tersenyum. Lalu wanita itu pun melanjutkan, PBB dibentuk sudah cukup lama, tapi mengapa keadilan masih belum ada? Mengapa minyak di Afrika terus disedot demi kepentingan Eropa, dan kenapa masih ada perang? Justin yang mendengar itu, ia pun tidak bisa menjawab mewakili Savannah. Setelah semua orang pergi, Justin justru tertarik dengan wanita yang pemberani barusan. Ia berkenalan dengan Tessa. Justin tertarik dengan Tessa bukan karena Tessa cantik doang, tapi tentang isi otaknya Tessa, dan Tessa sudah berani speak up tentang kebenaran. Justin pun menawarkan diri untuk mengantarkan Tessa pulang. Sesampainya di rumahnya Tessa yang sederhana, bukannya Tessa dan Justin bermusuhan karena tadi habis debat di depan publik. Tessa dan Justin justru malah akrab dan mereka langsung mengunboxing satu sama lain. Di masa kini, Justin diantarkan Sandy ke kamar mayat. Jasad Tessa baru saja ketemu. Justin mengkonfirmasi kalau mayat di depannya benar-benar mayatnya Tessa. Kondisi mayatnya Tessa sudah sangat mengenaskan, hingga Sandy pun tak tahan. Justin sendiri teringat suatu hal. Dulu saat ia sedang mengurusi tanaman, Tessa tiba-tiba datang ke rumah. Tessa minta ikut ke Afrika. Justin pun awalnya menolak karena Afrika wilayah yang cukup berbahaya dan Justin tidak punya kapasitas untuk membawa Tessa ke Afrika. Tapi karena Justin sudah mencintai Tessa, Justin pun jadi terpaksa akan mencari jalan masuk untuk Tessa. Yes or no? What capacity should I take you to have? Yes or no?
Beberapa bulan kemudian, Tessa sedang hamil dan ia juga sudah tinggal di Afrika. Kehidupan di Afrika sangat jauh dari gemerlapan duniawi. Internet, TV, dan medsos tidak bisa mereka akses. Hiburan orang Afrika hanya sesama orang Afrika yang sedang bermain drama di panggung kecil. Di Afrika, Tessa sudah punya teman cowok yang bernama Arnold. Dia adalah seorang dokter baik-baik yang rela menjelajah desa kumuh supaya mendapatkan data yang nyata. Tessa pun selalu rajin menemani Arnold, karena hati Tessa tidak tenang jika belum mendapatkan kebenaran. Sebenarnya Arnold sudah melarang Tessa untuk mengikuti Arnold. Terlebih lagi Arnold takut kalau Tessa terkontaminasi saat belusukan ke desa. Tapi Tessa tidak mau diatur oleh Justin dan Arnold. Lalu waktu tak terasa sudah 9 bulan Tessa dan Justin di Afrika. Justin pun membuat video kenangan saat Tessa sedang hamil. Lalu Justin diam-diam membuka laptopnya Tessa. Ada email yang mengabarkan soal Arnold. Justin pun menghapus pesan tersebut. Lalu saat Justin akan membuka folder khusus Arnold, ternyata folder itu dikunci oleh Tessa. 2 nights for the price of 1. Setelah itu Tessa bilang kalau kemarin ia habis jalan-jalan di wilayah Hilton bareng Arnold. Di sana Arnold memberikan obat gratis sesuai izin dari pemerintah. Kemungkinan obat itu dari sebuah perusahaan farmasi. Lalu Tessa pun yakin kalau nanti anaknya laki-laki. Jika laki-laki, Tessa akan menamai anaknya Arnold. Di lain sisi kini sedang ada pertemuan penting. Seorang CEO perusahaan farmasi si paling kapitalis yang bernama Pellegrin meeting dengan Menteri Kesehatan Kenya yang bernama Dr. Ngaba. Mereka akan menjalin kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setelah itu, kini ada pesta khusus menteri dan dokter. Pellegrin dan Dr. Ngaba hadir di sana. Justin dan Tessa pun hadir juga. Tessa langsung menemui Tim dan Arnold. Arnold penasaran dengan Dr. Ngaba. Tessa dan Arnold pun berkenalan dengan Ngaba. Ngaba terpesona dengan kecantikannya Tessa. Lalu Tessa berterima kasih pada Ngaba soal obat Nevirapin yang diberikan secara gratis ke warga miskin Afrika. Tapi masalahnya, obat HIV khusus ibu-ibu itu belum diberikan semuanya. Tessa menganggap kalau sebagian obat itu sudah digunakan untuk memperkaya Dr. Ngaba sendiri. Sandy sendiri memperingatkan Justin supaya menjaga Tessa dengan baik, terutama mulutnya Tessa yang tidak bisa ngerem saat ngomong dengan menteri dan pengusaha obat besar. Esok harinya Sandy pun menggoda Tessa. Tessa bilang kalau Sandy jangan menggodanya karena Tessa akan melahirkan di Uhuru, yaitu rumah sakit yang biasa digunakan oleh warga miskin di Afrika. Seketika Sandy pun melarang Tessa untuk melahirkan di sana dan Sandy menganggap itu cukup berbahaya. Tessa yang mendengar itu, ia pun cuma menganggap Sandy bercanda. Setelah itu Tessa melihat warga Kenya antri cek kesehatan. Mereka sudah mengumpulkan air liur mereka. Arnold pun menjelaskan kalau mereka dicek apakah positif HIV dan tuberkulosis ataukah tidak. Tes kesehatan ini diadakan secara gratis oleh perusahaannya Pellegrin. Tessa yang mendengar itu, ia pun merasa ada gajah di balik batu. Dan mana mungkin ada suatu perusahaan memberikan barang secara gratisan tanpa mengharapkan secuil pun uang. Bagi Tessa ini tidaklah masuk akal. Singkat cerita, Tessa sudah berada di rumah sakit. Dia menggendong bayi, tapi itu bukan bayinya Tessa, melainkan bayi itu milik wanita umur 15 tahun yang berada di sampingnya. Tessa sendiri baru saja keguguran. Tessa dan Justin pun kini harus bersabar. Pergilah Justin dan Arnold keluar. Tessa berbicara private dengan Sandy.
Tessa bilang kalau ia dan Arnold sudah tahu apa yang sudah terjadi di Afrika dan pada saatnya nanti Tessa akan memberikan bukti itu kepada Sandy. Tessa harap Sandy mau memberantas kejahatan di Afrika. Tessa juga secara diam-diam merahasiakan ini ke Justin agar Justin tidak panik dan aman. Sandy yang mendengar itu, ia pun percaya kepada Tessa dan nanti akan membantu Tessa jika sudah ada buktinya. Beberapa hari kemudian, Tessa baru saja keluar dari rumah sakit. Tessa melihat bayi yang kemarin sedang digendong ibunya. Mereka akan jalan kaki ke Miluri dengan jarak 40 km. Saat bayi itu belum dilahirkan, ibu dan adiknya sudah berjalan kaki agar bayi itu dilahirkan di rumah sakit. Kini Tessa ingin Justin mengantarkan mereka ke Miluri, tapi Justin tidak bisa melakukannya karena ia masih khawatir dengan kondisinya Tessa. I'm sorry, Tess, I have to put you first. Seminggu kemudian, Tessa pun kini sedang mendongeng dengan Arnold. Justin datang dengan membawa pestisida untuk tanaman. Seketika Tessa yang sudah tahu kebusukan perusahaan obat, ia pun marah-marah kepada Justin. Setelah itu Tessa menghubungi seseorang tentang eksperimen obat. Dia pun tidak bisa memberitahukannya kepada Tessa. Malam harinya Tessa pun kini baru saja pulang. Meskipun Tessa tidak memiliki pekerjaan, tapi sebagai aktivis HAM yang menjunjung tinggi nilai keadilan, Tessa lebih sibuk daripada Justin. Justin menyuruh Tessa untuk menghentikan apa yang Tessa lakukan dengan Arnold. Seketika Tessa pun tidak mau, dan Tessa menganggap kalau Justin sudah disuruh untuk membungkam Tessa. It's just unbelievable. What the hell are you talking? Esok harinya Tessa menemui Sandy di kantornya. Sandy bilang kalau dia sudah mengirimkan laporan yang dibuat oleh Tessa ke Pellegrin, tapi belum ada jawaban dari Pellegrin. Tessa yang mendengar itu pun meminta nomornya Pellegrin, tapi Sandy berkata kalau yang dilakukan Tessa adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Sebenarnya Sandy disuruh untuk mengawasi Tessa dan Sandy disuruh melaporkan pada atasan tentang apa yang dilakukan oleh Tessa dan Arnold setiap harinya. Sandy harap Tessa mau berhenti menjadi jagoan bagi warga Afrika. Tessa yang tidak percaya suratnya tidak ada balasan, ia pun menawarkan tubuh indahnya kepada Sandy. Nantinya Sandy bisa menikmati Tessa sepuasnya jika Sandy memberikan surat yang bersifat rahasia tersebut. Seketika imannya Sandy pun goyah. Ia memberikan surat itu pada Tessa dengan syarat Tessa harus membaca sekali saja dan harus mengembalikan surat itu ke kantornya Sandy secara diam-diam. Jika atasannya Sandy sampai mengetahui rahasia ini, maka Sandy juga akan ikut tamat. Lalu Tessa pun berjanji kalau nanti setelah Tessa pulang dari wilayah Loki, Tessa akan bermantap-mantap dengan Sandy sepuasnya. Tessa pun langsung menganalisis isi surat yang ternyata adalah sebuah flash disk. Flash disk itu berisi data tentang kebusukan perusahaan farmasi. Orang di dalam video itu kini sudah meninggal dunia. Para orang yang berani speak up berkata kalau warga Afrika dirugikan oleh perusahaan farmasi dari segi kesehatan dan ekonomi. Lalu esok harinya, Tessa dan Arnold pun langsung berangkat ke wilayah Loki. Begitulah terakhir kali Justin melihat Tessa, di mana kini Justin pun lebih memilih menghindari wartawan. Sampailah Justin di rumah. Ia menggeledah barang-barangnya Tessa. Ia menemukan tulisan obat yang diberi nama Dipraksa, serta Justin menemukan surat pribadi dari Sandy. Sandy menuliskan, "Tessa tersayang, Tessa udah menghancurkan harapannya Sandy." Sandy harap Tessa mau mengembalikan surat rahasia itu supaya karir Sandy dan hidup Tessa tidak berakhir. Sandy juga menulis kalau dia mencintai Tessa. Keadaan lemari di rumahnya Justin pun kini sudah porak-poranda. Laptop, CD, dan yang lain miliknya Tessa sudah dicuri oleh orang barusan. Lalu Tessa pun akan dimakamkan di Afrika. I will.
Seems she wanted to be buried in Africa. Saat sedang acara pemakaman, tiba-tiba ada orang yang entah disuruh siapa menaburkan beton. Mereka bilang kalau itu supaya jasadnya Tessa aman. Seketika Justin pun melarang mereka memasukkan beton ke dalam liang lahatnya Tessa. Setelah Tessa dimakamkan, masih ada satu hal yang mengganjal di otaknya Justin, yaitu apa itu dipraksa. Datanglah janda temannya Justin dan Tessa. Justin menanyakan kira-kira apa yang sedang Tessa dan Arnold lakukan di Danau Turkana. Kita pun menenangkan Justin dan menyuruh Justin untuk jangan percaya berita, karena Arnold sendiri sudah punya pacar. It's illegal here. You don't shout. Who's this? It's Claude. She could have told me. Perhaps you didn't think you Esoknya Justin datang ke pusat data rumah sakit. Justin mencari Dr. Wanza. Dokter itu adalah dokter yang pertama kali menangani kematiannya Tessa. Justin hanya pengen ngobrol dengannya saja. Tapi anehnya, tidak ada Dr. Wanza. Bahkan data kematian Tessa juga tidak ada. Kalulu, and there was a white doctor attending. Look, I mean, Okay, I'm not fine. mad, yeah. but Well, that she if she was. does not appear in my Lalu Justin pun akan ke suatu tempat. Di jalan Justin pun tak lupa memberi sedekah kepada anak-anak yang kurang mampu. Sampailah Justin di tempat pengobatan gratis. Justin ketemu dengan anak kecil yang bernama Kyoko. Tapi Kyoko menghindari Justin dan ia juga bilang kalau dia tidak mau mendapatkan masalah apapun. Lalu dokter di situ pun langsung menghampiri Justin dan dokter wanita yang satunya langsung menelepon atasannya. Justin sudah membaca surat pengobatannya Kyoko. Jika ada orang yang tidak mau diobati menggunakan obat dipraksa, maka orang itu akan ditolak untuk pengobatan gratis. Justin mulai paham kalau mereka sedang menguji obat dan orang Afrika yang miskin dijadikan kelinci percobaan. Justin pun akan bertindak di situ, tapi tiba-tiba Justin diusir dan diamankan oleh polisi setempat. Why is the child being questioned? It's okay. Sampailah Justin di kantor polisi. Justin bilang kalau dia kenal Kyoko karena Kyoko pernah menghadiri pemakamannya Tessa. Polisi itu pun tidak peduli. Mereka justru menunjukkan koran berita yang mengabarkan perselingkuhannya Tessa dan Arnold di Danau Turkana. Lalu polisi itu juga akan menahan Justin dengan alasan yang tidak jelas sama sekali. Tapi untunglah Justin diselamatkan oleh Sandy. Can I help you? Yes. If you have any questions, ask them of him. Where's your card? Dalam mobil, Sandy pun juga percaya kalau Tessa sudah menyelingkuhi Justin, serta saat di Danau Turkana kemungkinan Tessa selingkuh dengan pria selain Arnold. Di situ Sandy menyuruh Justin untuk menyerahkan penyelidikannya Tessa ke pihak berwajib. Justin yang mendengar itu, ia pun langsung keluar dari mobil. Things. Esok harinya Justin mengajak Gita ketemuan. Bertemulah mereka berdua. Justin sudah tahu kalau Arnold dan Tessa menulis laporan tribis yang berisi soal obat dipraksa. Justin yakin kalau Gita yang seorang aktivis sekaligus sahabat dekatnya Tessa juga tahu soal ini. Gita pun langsung jujur kalau itu semuanya benar. Tessa juga sudah memberikan salinan itu kepada Sandy dan Kenny Curtis. Alasan mengapa Tessa menyembunyikan hal ini kepada Justin adalah karena Tessa tidak mau melibatkan Justin supaya Justin aman dari bahaya. Dan mengenai alasannya kenapa kita baru saja memberitahu Justin adalah karena kita juga seorang diplomat dan kita paham perasaannya Justin. is that Tessa gave Sandy Would you want me involved? to protect Kenny Curtis. Seminggu kemudian Justin pun kini sudah sampai di Inggris. Ia menemui Curtis yang sedang santai main golf. Justin menanyakan soal laporan obat dipraksa yang diberikan oleh Tessa kepada Curtis. Tapi Curtis malah bilang kalau Tessa tidak bermoral karena sudah selingkuh dan mantap-mantap dengan pria asing. Curtis juga tak mengakui kalau dia pernah dapat laporan dari Tessa. Then you know more than I do. Justin pun akan mencari tahu lebih lanjut kematian Tessa tanpa persetujuan dari siapapun. Saat di bandara, paspornya Justin sudah limit. VCO akan menerbitkan yang baru sebentar lagi. Jika Justin nekat naik pesawat, Justin hanya bisa di negara itu selama 3 hari saja. Justin yang mendengar itu, ia pun mulai sadar kalau para elit sudah mulai waspada dengan Justin.
Sampailah Justin di Italia. Justin menemui Pellegrin. Pellegrin menyambut Justin dengan baik dan hangat. Pellegrin juga mendengar berita yang mengabarkan kalau Justin menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Tessa dan Arnold. Tapi Pellegrin tidak percaya itu. Terlebih lagi saat Justin bilang kalau Arnold adalah gay. Bloom is gay, Bernard. God, that's advice on friend. Men don't rape their... Justin pun melanjutkan dengan bercerita kalau Tessa sudah mengirim laporan obat dipraksa kepada Curtis. Tapi tidak ada tindakan apapun dan obat itu masih diedarkan secara gratis di Afrika. Pellegrin yang mendengar itu, ia pun malah basa-basi dan ngalor ngidul nggak jelas. Sampai akhirnya waktunya Justin pun habis di Italia. Under stress, you understand. Irate, perhaps. What led... Justin pun kembali lagi ke London dan ia juga menemui sepupunya Tessa. Sepupunya Tessa yang bernama Ham sangat sedih karena mendengar kematiannya Tessa yang sangat tragis. Don't think I won't. Can be closer than siblings. Look, I am ravenous. I'd rather not. Well, it's all your... Sambil mereka makan, sepupunya Tessa memberikan informasi yang lumayan penting. KDH dan Tribis menjalin hubungan secara diam-diam. KDH memproduksi dipraksa, Tribis mengedarkan dan menguji obat tersebut. Franchises, that sort of thing. Both in it for what they can get out. Make Dipraxa. 3B. Lalu Justin pun menyuruh anaknya Ham untuk meretas akun cloud miliknya Tessa. Tak butuh waktu lama agar akun itu bisa terbuka. Mereka pun terkejut karena isinya soal KDH yang sedang mengembangkan obat tuberkulosis. Justin juga terkejut karena Pellegrin ada di dalam foto. Sweeping the world. And then Hudson, the world is, we call it Dipraxa. Now there is hope. Lalu Justin membuka file kenangannya Tessa. Saat itu Tessa dan Justin baru saja menikah dan sangat bahagia. Justin yang melihat itu, ia pun jadi sangat rindu Tessa. Of course. Justin put this on. Esoknya Justin akan OTW lagi. Ham memperingatkan agar Justin jangan pernah menyebutkan namanya di telepon manapun jika membahas soal obat, karena mereka bisa dengan cepat melacak Justin. Lalu Justin pun OTW untuk melanjutkan perjuangannya Tessa. No, she forgives him. Sandy sendiri memimpin rapat. Dia bilang pada bawahannya kalau Justin sudah menghilang dari radar 4 hari lalu. Justin percaya konspirasi kematiannya Tessa. Siapapun yang tahu keberadaannya Justin pun disuruh untuk melaporkannya kepada Sandy. Seems to have convinced himself it was a conspiracy. He reported to me immediately. Justin sendiri sedang menonton percakapannya Tessa dan Birgit. Tessa bertanya-tanya mengapa Tribis menghabiskan $70 juta untuk menguji dipraksa. Terlebih lagi itu demi KDH. Birgit bilang kalau para pakar dan para bisnismen memprediksi soal adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis yang akan muncul di seluruh dunia. Untuk itulah lokasi pengujian itu berada di Afrika. Dan jika bakteri itu benar-benar muncul, maka perusahaan akan untung banyak. Justin pun kini OTW mencari Birgit. Justin mengakui kalau dirinya adalah suaminya Tessa, tapi baru saja ketemu dengan temannya Birgit, polisi langsung mengecek Justin. Untung saja Justin sudah membuat identitas yang bernama Adam. From the kindergarten. Bertemulah Justin dengan Birgit. Profesi sebagai guru TK hanyalah kedok untuk Birgit, karena nyatanya Birgit tahu banyak soal perusahaan yang tidak peduli dengan hak asasi manusia. Birgit bilang kalau mereka tidak boleh lama terlihat bersama, karena nyawanya akan menghilang jika mereka sampai tahu kalau informasi ini dari Birgit. Sambil jalan, Birgit pun berkata kalau cukup mudah untuk menyingkirkan pasien yang sudah kena efek samping dipraksa daripada mereka harus repot-repot mengobati mereka dengan biaya yang lumayan besar. Pemerintah Kenya juga terlibat menerima suap soal eksperimen obat dipraksa. Dipraksa diciptakan oleh ilmuwan yang bernama Lord Beer. Lord Beer bukanlah algojo di lapangan, tapi dia adalah juru tulis kematian yang merapikan angka agar tampak sah secara ilmiah. Lord Beer memanipulasi data angka kematian sehingga tampak dunia Afrika sedang baik-baik saja. Dan tentu saja ilmuwan Lord Beer masih aman sampai sekarang.
sekarang karena dia di bawah komando dan dilindungi oleh Pellegrin, KDH, dan Tripis. Sebenarnya Lord Pierce sangat sadar kalau dipraksa berbahaya dan menimbulkan efek samping yang sangat mematikan bagi manusia. Tapi begitulah jika seorang ilmuwan sudah tidak punya moral dan hanya mementingkan uang dan jabatan. Millions of dollars and other companies. Skin lotion. 3Bs, L'Oreal. Lalu Justin pun menanyakan di mana Lord Pierce sekarang, tapi mereka langsung diteror oleh beberapa orang. Supaya tidak dicurigai, Birgit pun terus jalan sambil bilang kalau Lord Pierce masih di Afrika. He invented Dipraxa. L'Oreal's still there. Justin pun kembali ke kos-kosannya dan akan beristirahat. Tapi tiba-tiba Justin pun dihajar oleh orang bayaran. Mereka sudah tahu kalau Justin menyamar sebagai Adam. Untuk itulah mereka menyuruh Justin untuk berhenti mencari tahu lebih lanjut. Jika Justin melanjutkan apa yang dicari oleh Tessa, maka Justin akan segera menyusul Tessa, karena mereka bisa dengan mudah melenyapkan Justin kapan saja. Meskipun Justin sudah diancam, tapi Justin pun akan mendatangi rumahnya Sandy sendirian. Sandy sendiri sedang makan besar bareng menteri dan diplomat yang lain. Sandy mendapatkan pesan dari pelayannya. Sandy pun keluar. Justin langsung menunjukkan surat cintanya Sandy yang dulu pernah dikirim ke Tessa. KDH perusahaan Swiss dan Kanada. Jadi mengapa Sandy terlibat? Sandy berkata kalau Curtis adalah asli orang Inggris. Ada lebih dari 15.000 pekerja yang akan di PHK jika mereka tidak melakukannya. KDH memerlukan investor. Curtis dan Tripis membantu mereka. Tessa sendiri ingin agar uji coba obat itu dihentikan dengan cara menekan Curtis. Tentunya perusahaan farmasi besar itu tidak bisa menghentikan uji coba itu meskipun mereka tahu itu sangat berbahaya bagi manusia karena mereka sudah menghabiskan waktu 3 tahun dan uang jutaan dolar. Christ, Justin, stop bleeding for bloody African shit. 3 years delay, millions of dollars. Lalu Sandy pun menjelaskan lagi kalau mereka yang berada di dalam jaringan dibayar untuk bertindak kejam. Jika mereka tidak membunuh, maka mereka yang akan dibunuh. Kemudian mengenai pembunuhannya Tessa dan Arnold, Sandy mengakui kalau dirinya lah yang merasa sudah mengkhianati Tessa. Pada saat Pellegrin sudah membaca laporannya Tessa, Pellegrin memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Tessa dengan cara apapun. Sandy sendiri memberitahu Pellegrin kalau Tessa akan pergi ke wilayah Loki. Justin yang mendengar itu, ia pun tidak mengapa-ngapakan Sandy dan ia juga cuma bisa menahan kesabarannya karena Justin kini pun tahu kalau dia tidak bisa lama-lama di situ. Pergilah Justin dari situ bareng kita. Saat ada orang misterius, Justin langsung menyuruh kita kabur dan ternyata pria misterius itu berada di pihaknya Justin. Dia pun mengajak Justin ke suatu tempat. Show me from there. Sambil nyetir, pria itu pun bilang kalau Lord Pierce sedang berada di Sudan untuk melakukan penebusan dosa. Lalu sampailah mereka di tanah kosong. Pria itu mengatakan kalau di depan situ adalah kuburan Dr. Wanza dan kuburan 62 orang yang tidak bersalah. Mereka dikuburkan secara tidak hormat dan cuma dibelet begitu saja. Mereka melakukannya supaya informasi itu tetap aman. You know where it is? I'm not taking heads on walls. It's in the Sudan. Jesus. Esoknya Justin menyusuri daerah Afrika sambil terbayang-bayang Tessa. Tapi tiba-tiba Justin dikejar oleh seseorang. Saat Justin sudah terdesak, pria itu pun keluar. Ternyata itu adalah pria yang berada di pihaknya Justin, yaitu Tim. Tim bilang kalau sebelum hari Natal, Tim dan Justin akan dibunuh oleh pembunuh bayaran yang sama dengan pembunuh yang membunuh Tessa. Tim sudah melihat surat kontrak perusahaan yang bekerja sama dengan pembunuh bayaran tersebut. Tim akan membantu Justin keluar dari Kenya, Afrika secara diam-diam dan biarkan saja Tim yang udah tua yang mati demi Justin biar Justin bisa kembali ke rumah. Tapi Justin pun bilang kalau Tessa adalah rumahnya Justin. Lalu Tim pun menceritakan tentang apa yang sudah terjadi dengan Arnold. Arnold
diperiksa terlebih dahulu dan mereka tidak langsung membuat Arnold mati. Arnold diseret ke padang gurun yang sangat panas, memotong lidahnya, memotong kaminya, lalu Arnold di tiang salib dalam keadaan masih hidup. Dan mengenai skema pembunuhannya Justin nanti, Justin akan dibuat seperti orang yang bundir. Media massa akan memberitakan kalau Justin bundir karena Justin sudah gila akibat kehilangan Tessa. Nantinya tidak akan ada penyelidikan dan perusahaan tetap menjalankan eksperimen mereka. Lalu tim pun berpamitan kepada Justin, sedangkan Justin pergi ke wilayah Loki untuk melanjutkan perjuangannya Tessa. Sebelum mendarat, mereka pun menurunkan bahan pokok untuk warga miskin di daerah tersebut. Sampailah Justin di Loki. Budaya di sana masih kental dan belum terkontaminasi duniawi. Justin ketemu dengan Dr. Brand. Justin menyamar sebagai jurnalis yang bernama Robert. Justin pun dibawa untuk melihat kondisi pasien di rumah sakit sederhana itu. Dr. Brand bilang kalau perusahaan farmasi sama bahayanya dengan perusahaan senjata. Kadang mereka ngirim obat yang sudah kadaluarsa dan obat itu sangat berbahaya. Dr. Brand pun secara rutin membakar obat itu supaya pasien tidak salah konsumsi. Lalu Dr. Brand tidak terkejut jika perusahaan berbaik hati kepada pasien dan memberikan mesin secara gratis. Terkadang, karena itu pasti cuma berasal dari rasa bersalah mereka dan endingnya mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sambil minum teh, Justin pun bilang kalau dia tahu soal perusahaan farmasi besar, Afrika kelinci percobaan, uji coba obat murah, efek obat yang disembunyikan, penyogokan, penutupan kasus, makam yang tidak ditandai, dan begitu banyaknya pembunuhan. Dr. Brand yang mendengar itu, kini ia pun menyadari kalau pria di depannya adalah Justin. Justin menanyakan mengapa Tessa datang ke Loki, tapi tiba-tiba akan ada penyerangan di desa itu. Justin pun menanyakan lagi soal Tessa. Dr. Brand langsung memberikan salinan kaset kesaksiannya kepada Justin, dan Justin tidak boleh memberikan kaset itu kepada siapapun jika Justin tidak overpower di bidang hukum. Justin mengajak Dr. Brand kabur sambil menanyakan apa yang dilakukan Tessa di Danau Turkana. Sebagian warga desa berhasil kabur sambil membawa beras, sedangkan sebagian warga lainnya dibantai di lokasi. Justin pun hanya berhasil menyelamatkan satu anak perempuan, tapi pilot dan kru pesawat tidak mengizinkan anak itu untuk ikut, karena yang diperbolehkan untuk ikut pesawat hanyalah orang luar desa. Justin pun marah-marah kepada pilot itu, sedangkan anak kecil itu pun sadar diri, ia pun keluar dari pesawat. Pesawat pun kini sudah meluncur. Dr. Brand menunjukkan surat penting. Itu adalah jaminan keselamatannya Dr. Brand jika Dr. Brand mau mengatakan kemana Tessa akan pergi setelah dari Loki. Yang berarti Dr. Brand memberitahukan lokasinya Tessa kepada Sandy supaya dirinya selamat. Dan Sandy memberitahukan lokasinya Tessa kepada perusahaan supaya dirinya selamat. Lalu Justin menitipkan surat pada pilot dan Justin juga mencuri pistolnya pilot. Lalu Justin menyuruh pilot itu untuk menurunkan Justin di dekat Danau Turkana. Singkat cerita, Pellegrin sedang memberikan pidato di forum diskusi farmasi internasional. Pellegrin bilang kalau Justin memilih bundir di Danau Turkana. Pellegrin turut berduka cita. Kemudian majulah seorang CEO Roma.
Dia tidak berpidato, tapi dia membaca surat yang sudah bocor secara sembunyi-sembunyi ke media internasional, Parlemen Inggris dan Kementerian Luar Negeri Inggris. Surat itu adalah surat dari Justin yang berhasil sampai, dan surat resminya Pellegrin kepada Sandi. Kerjasama antara KDH dan Trippier disampaikan secara umum. Semua kebusukan mereka kini sudah terbongkar berkat Justin dan Tessa. Pellegrin yang mendengar itu, ia pun langsung keluar dari forum dan nanti pasti Pellegrin akan dihukum berat. Lalu orang ini pun menjelaskan kalau di tubuhnya Justin terdapat 8 luka tembak dari 3 senapan yang berbeda. Lalu kita pun dibawa ke saat Justin tewas di Danau Turkana. Saat Justin sedang nyantai sambil mengenang Tessa, datanglah sekelompok orang bersenjata. Justin tidak melawan sama sekali dan mereka pun langsung mengakhiri Justin. Begitulah ending film yang terinspirasi dari kisah nyata. Silahkan kalian cari sendiri kisah nyata ini terjadi di mana. Dan mengenai mengapa Justin sengaja datang ke Danau Turkana adalah Justin sengaja mengorbankan dirinya supaya penelitiannya Tessa tidak sia-sia. Jika kematiannya Tessa yang seorang aktivis dan ribuan warga miskin Afrika tidak ada yang mengusut, maka kematian Justin yang seorang diplomat Inggris yang dikenal disiplin, berintegritas dan sudah banyak berkontribusi pada negara pasti akan diusut sampai tuntas. Sekarang kematian Justin tidak sia-sia karena kini kebusukan perusahaan farmasi itu sudah terbongkar.